Awal 2020 adalah waktu di mana saya merasa tak harus melanjutkan upaya saya dalam menggapai mimpi. Ayah saya meninggal dan keluarga saya jatuh dalam kondisi ekonomi terpuruk. Tapi saya ingat, Indonesia akan menghadapi bonus demografi 2030. Indonesia membutuhkan anak muda yang berkompeten dan mau berkarya. Maka, saya sebagai pemuda Indonesia merasa wajib menggali potensi diri untuk berkontribusi menyukseskan bonus demografi. Saya akhirnya melanjutkan pendidikan saya. Saya akhirnya melanjutkan mimpi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Saikti Milan, biasa dipanggil Milan. Saya adalah mahasiswa semester 2 S1 Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya. Kesibukan saya sehari-hari adalah berkuliah dan berorganisasi. Saat ini saya bergabung di organisasi mahasiswa, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan diberi tupoksi untuk melakukan pengawasan dan mengoreksi jalannya program kerja organisasi eksekutif selingkuh jurusan. Untuk memaksimalkan potensi saya dalam menyongsong datangnya bonus demografi 2030, saya juga menyempatkan diri saya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan seperti esai, LKTI, cipta baca puisi yang bertema sesuai dengan bidang yang saya minati, yaitu sosial dan budaya. Selain menyukai bidang sosial dan budaya, saya juga sering mengulik tentang bidang komunikasi. Sebagai informasi, saya dulu sering waktu SMA ditunjuk sebagai MC non-formal untuk mengisi kegiatan-kegiatan di SMA saya. Dan alhamdulillah, kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, saya sekarang juga sedang merintis usaha mikro kecil menengah atau UMKM, yakni toko kelontong. Toko ini saya rintis di awal tahun 2020 atau tepatnya saat coronavirus mulai memasuki tanah air. Terdapat 3 alasan mengapa saya memilih toko kelontong dibanding UMKM yang lain. Yang pertama, desa saya berada di lingkungan yang terpencil sehingga jauh dari minimarket atau pasar. Dan tetangga saya akhirnya kesulitan untuk mendapatkan bahan atau kebutuhan pokok sehari-hari. Saya berharap dengan adanya toko kelontong di rumah saya, maka tetangga-tetangga saya dengan mudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, di awal tahun 2020 adalah awal munculnya COVID-19 di Indonesia, sehingga akses untuk bepergian jauh sangat terbatas dan menyebabkan tetangga saya atau orang-orang di lingkungan saya kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Sehingga dengan adanya toko kelontong ini, saya berharap tetangga saya dapat membeli kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus bepergian jauh. Dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Saat itu, keluarga saya jatuh di dalam krisis keuangan, sehingga saya berharap dengan adanya toko kelontong ini, maka keuangan keluarga kami dapat tertanggulangi. Alhamdulillah, di tahun 2021, ibu saya kemudian membantu dan kami akhirnya memiliki bangunan toko kira-kira 3x3 meter dan kami juga semakin melengkapi komoditas yang kami jual. Seperti namanya, toko kelontong ini menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti minyak, telur, gula, hingga pakan ternak dan alat tulis. Alhamdulillah, tetangga saya mengaku kini lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan keluarga kami juga akhirnya memiliki sumber pendapatan. Kedepannya, saya berencana untuk menumbuhkan toko ini menjadi lebih besar dan juga melengkapi komoditas yang kami jual. Selain itu, saya juga berencana untuk melakukan pemasaran secara online dan juga offline karena saya merasa bahwa ini adalah era di mana yang menguasai teknologi adalah yang memenangkan peperangan. Jadi saya harus menggunakan teknologi yang saya kuasai seperti media sosial dan yang lain untuk menunjang bisnis yang saya jalankan sekarang ini. Selain itu, saya juga berencana untuk memberdayakan tetangga sekitar saya di
toko kelontong ini sebagai wujud kontribusi saya dalam menyukseskan 17 Sustainable Development Goals 2030. Mengapa saya layak dijadikan sebagai awardee beasiswa MPM Berbagi ini? Yang pertama, saya adalah orang yang yakin bahwa setiap orang memiliki stok kegagalan masing-masing. Dan kita sebagai orang tersebut, tugasnya adalah menghabiskan stok kegagalan itu dengan mencoba, dan mencoba tanpa takut gagal. Jadi saya adalah orang yang berani mencoba dan memulai. Dalam memulai atau mencoba sesuatu, saya terlebih dahulu melakukan analisa hal-hal yang berkaitan dan juga mempersiapkan strategi terbaik dalam mencapainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa saya adalah individu yang analitik. Dan yang terakhir, saya memiliki misi untuk turut berkontribusi di poin pertama 17 Sustainable Development Goals, yaitu No Poverty, melalui UMKM yang saya bangun. Sebagai informasi, di lingkungan saya masih terdapat atau bahkan banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan menganggur, sehingga menyebabkan mereka jatuh dalam garis kemiskinan. Saya yakin melalui lapangan kerjaan yang saya bangun, ini dapat membantu mereka beranjak dari garis kemiskinan tersebut. Sehingga saya yakin dapat memanfaatkan beasiswa MPM Berbagi ini dengan bijak. Dan itulah sedikit tentang diri saya. Saya muda dan saya berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.